Kalau ini manual, dipotong dengan gergaji bobok atau jigsaw, baru dibentuk. Dan finishingnya pun harus halus, karena dipakai untuk pegang. Kalau ini kasar pasti kan nggak nyaman. Oke, nama saya Gus Po, biasa dipanggil. Nama lengkap Agus Purwanto. Saya praktisi handicraft, karena memang dari dunia seni kriya. Di sini saya ingin mengenalkan ketapel. Terus kalau di bahasa-bahasa daerah ada kertapel, ada tepil, ada blandring kalau mungkin orang Jawa. Kalau orang Jawa Barat, selepet. Saya mau jelasin dulu. Ini dari bahan cabang pohon ya, yang sudah kering, dan biasanya saya pakai itu yang mati ngurak. Dia lebih kuat. Kalau yang ini laminasi dari bahan-bahan limbah. Saya press dengan resin hanya untuk mengejar motif dari bahan natural. Jenisnya jenis OTT karena karet pemasangnya di atas. Kalau yang ini tadi di samping. Jadi peluru lewatnya di tengah. Bukan di atas rata dengan ini. Ini OTT. Sama ini TTF dari akar. Ini spaltet. Spaltet itu kayu yang sudah jamur. Kita pakai cari motifnya. Ini bahan asem. Ini kayu jambu biji. Jambu biji itu punya kekuasaan yang seratnya bagus dan halus, dia lebih kuat. Ini cabang juga ini, tapi dibentuk, dirapikan. Dan ini ketapel buat master ikan, beda. Forknya lebih tinggi karena untuk keamanan, safety untuk jari biar nggak kena. Ya. Peluru bisa nyasar di tengah-tengah ini. Dan tekniknya dia nggak pakai pouch, dia nggak pakai kalep, dia pakai cuman tali ikat, karena dimasukin untuk peluru pasir. Kalau dulu sih buat mainan dan hanya untuk berburu, mungkin burung atau apa. Sekarang buat challenge, dia untuk ketangkasan. Biasanya jarak dengan 10 meter, 15 meter, 30 meter, sampai ada 100 meter. Kalau di negara-negara luar itu sudah jadi challenge yang besar karena sudah masuk induk olahraga ketangkasan. Di bawah naungan mungkin seperti kayak panahan, karena tekniknya sama. Di antara cara pegang dan teknik itu pakai angkor, dan angkor itu seperti angkor pemanahan, dia ditempelin di antara mata dan mulut, jadi diambil tengah-tengahnya baru ditembakin. Kalau ketapel memang ada yang asli Indonesia, semua negara punya, cuman teknik pengikatan aja yang beda-beda. Kalau kolor ini memang dari import, orang biasa kalau sini pakai pentil, beda, tapi lanjutannya nggak fleksibel, dia berubah-ubah. Kalau ini pasti lurus. Kalau dari komunitas banyak, jadi banyak komunitas di Indonesia itu banyak yang di Jakarta, ada di Surabaya, ada macam-macam. Cuman dari Jepara ini belum ada perkumpulannya sih. Ada pun sebagian hanya untuk praktisi pembuat frame. Ini namanya frame ketapel. Hanya membuatnya saja, tapi untuk ketangkasannya, untuk challenge belum. Ada aturan main di sini. Lebar ini juga ada, nggak sembarangan. Karena mempengaruhi cara bidik. Semakin dia lebar, angkor makin turun. Hobi yang menyalurkan karena banyak kebutuhan orang yang di luar sana membutuhkan hasil saya gitu. Karena memang Jepara pusatnya orang-orang bisa bikin yang lebih untuk kayu, masalah kayu ya. Untuk ini kan bahannya beda. Ini mikarta. Mikarta itu dari kain yang dipres dengan resin. Dia lebih tahan air dan panas karena ini biasanya untuk popor senapan. Apa ya? Di Indonesia baru gayang-gayangnya orang seneng bermain olahraga yang murah meriah gitu loh. Dan dia cuman
di dalam ruangan ini bisa dipakai sebenarnya. Kalau ada catbox-nya untuk pelindung, biar peluru nggak kemana-mana. Jadi belakangnya tuh kain, biar peluru nggak kemana-mana amonya. Dia harus paham dulu, karena semua ukuran ini, potongan ini harus selebar dengan karet ukuran ini. Terus panjangnya sama simetrisnya itu harus sama, karena apa? Biar nanti sasaran bisa sesuai dengan apa yang dia inginkan. Coba nambah akrabe, silaturahmi karo dulure, kopi rojoku nambah cedake, harum sedep iku rasane, nek disrutuk mantep kopine, kopi rojoku iku mereke, asli Jepara iku tukule, kopi rojoku Jepara. Kalau ini biasa saya jual krim sekitar 300. Ini bisa sampai 500 karena laminasi. Yang susah itu. Terus kalau mikarta ini standar saya jual sekitar 350. Oke, kalau dulu pakai batu kerikil ya, karena bentuknya tidak beraturan, pasti larinya nggak teratur. Kalau pakai amo yang namanya gotri yang 8 mili itu lebih stabil, karena balistiknya dia untuk akurasi jatuhnya itu lebih nitik ketimbang batu. Kalau yang passer ini saya pakai paku beton 5 in ya, dengan panjang sekitar 13 atau 14 ini. Saya pakai ruit untuk naruh di talinya khusus ini biar nggak putus. Talinya ini biasanya pakai tali-tali pendaki. Pakai itu. Terus karetnya beda, ini karet tub, lebih stabil dan lebih awet ketimbang karet yang ini, karena memang fungsinya beda. Malah teman-teman ada yang ekspor loh, karena lebih murah di Indonesia ketimbang di sana dengan bahan-bahan yang natural.